Selamat berjumpa dengan channel Guru Cakap. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan aktifkan. Kali ini kita akan mempelajari tenaga endogen dan tenaga eksogen. A. Tenaga endogen. Proses endogen merupakan dinamika di dalam litosfer sebagai akibat proses fisika dan kimia berupa tekanan terhadap lapisan-lapisan batuan pembentuk litosfer atau aktivitas magma. Tenaga endogen berupa tekanan yang arahnya vertikal dapat mengakibatkan tonjolan di permukaan bumi seperti kubah, sedangkan yang arahnya mendatar mengakibatkan lipatan-lipatan muka bumi atau jalur pegunungan lipatan, retakan, bahkan pematahan lapisan-lapisan litosfer sehingga terbentuk sesar. 1. Tektonisme. Tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak atau dislokasi atau perubahan bentuk atau deformasi kulit bumi. Sebagaimana kita ketahui bahwa permukaan bumi terbentuk dari lapisan batuan yang disebut kulit. Berdasarkan luas dan waktu terjadinya, gerakan tektonisme dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. A. Gerak epirogenetik. Gerak epirogenetik adalah gerak atau pergeseran lapisan kerak bumi yang relatif lambat dan berlangsung dalam waktu yang lama, serta meliputi daerah yang luas. Contoh, penenggelaman benua Gondwana menjadi sesar Hindia. Gerak epirogenetik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Epirogenetik positif, yaitu gerak turunnya daratan sehingga kelihatannya permukaan air laut yang naik. Contoh, turunnya pulau-pulau di Indonesia bagian timur, Kepulauan Maluku dari pulau-pulau barat daya sampai ke Pulau Banda. 2. Epirogenetik negatif, yaitu gerak naiknya daratan sehingga kelihatannya permukaan air yang turun. Contoh, naiknya Pulau Buton dan Pulau Timor. Perhatikan gambar berikut. B. Gerak orogenetik. Gerak orogenetik ialah gerak atau pergeseran lapisan kerak bumi yang relatif cepat dan berlangsung dalam waktu yang singkat dibanding gerak epirogenetik, serta meliputi daerah yang sempit. Gerak orogenetik sering disebut sebagai proses pembentukan pegunungan. Contoh, pembentukan pegunungan-pegunungan yang ada di bumi ini seperti pegunungan Andes, Rocky Mountain, Sirkum Mediterania, dan sebagainya. Gerak orogenetik menyebabkan tekanan horizontal dan vertikal di kulit bumi yang mengakibatkan terjadinya dislokasi atau berpindah-pindahnya letak lapisan kulit bumi. Peristiwa ini dapat menimbulkan lipatan atau folded process dan patahan atau fold process. 1. Proses lipatan. Proses lipatan yaitu suatu bentuk kulit bumi berbentuk lipatan atau gelombang yang terjadi karena adanya tenaga endogen yang arahnya mendatar dari dua arah berlawanan sehingga lapisan-lapisan batuan di sekitarnya terlipat dan membentuk puncak lipatan atau antiklin serta lembah lipatan atau sinkline. Fenomena ini dapat kalian saksikan apabila melewati jalan yang menerobos dua bukit, maka nampak pada sisi kiri kanan jalan singkapan kerak bumi berupa lapisan bergelombang, ada bagian yang naik dan ada pula yang turun. Itulah salah satu gejala lipatan. Apabila terbentuk beberapa puncak lipatan disebut antiklinorium dan beberapa lembah lipatan disebut sinklinorium. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan gambar ini.
Lipatan terdiri atas berbagai bentuk, diantaranya A. Lipatan tegak, dihasilkan dari kekuatan yang sama yang mendorong dari dua sisi secara seimbang. B. Lipatan miring, ketika kekuatan tenaga pendorong di salah satu sisi lebih kuat, maka akan menghasilkan kenampakan yang salah satu sisinya lebih curam. C. Overvolt, lipatan yang terbentuk pada saat tekanan bekerja pada salah satu sisi dengan lebih kuat. Sisi tersebut akan terlipat sesuai arah lipatan. D. Recumbent volt, terbentuk pada saat lipatan yang satu menekan sisi yang lain, menyebabkan sumbu lipat hampir datar. E. Overthrust, terbentuk ketika tenaga tekan menekan satu sisi dengan kuatnya hingga menyebabkan lipatan menjadi retak. Silakan perhatikan gambar-gambar berikut. Dua, patahan atau fault process. Tenaga endogen yang bekerja di sini biasanya pada batuan yang padat dan keras dengan waktu relatif cepat sehingga lapisan batuan yang terkena tekanan tidak sempat melipat, melainkan retak-retak sampai akhirnya patah. Akibat pematahan massa batuan tersebut, terdapat bagian muka bumi yang mengalami penurunan atau pemerosotan membentuk lembah patahan. Coba perhatikan gambar penampang berikut. Bagian yang mengalami pemerosotan ini dinamakan graben atau sleng, sedangkan bagian yang naik membentuk punggung atau puncak patahan yang disebut horst. A. Patahan akibat dua tekanan yang arahnya bersifat horizontal dan saling menjauh. Pada kasus ini, dua buah tekanan yang arahnya mendatar dan menjauh satu sama lain mengakibatkan adanya retakan yang cukup besar pada lapisan-lapisan batuan. Salah satu massa batuan yang telah retak itu mengalami pemerosotan membentuk lembah patahan atau graben. B. Patahan akibat tekanan yang arahnya vertikal. Ada kalanya tenaga endogen yang bekerja pada lapisan litosfer arahnya vertikal dalam waktu yang relatif cepat. Bagian yang mengalami tekanan akan membubung disertai dengan retakan-retakan. Karena adanya gaya berat, salah satu dari massa batuan akan mengalami penurunan lokasi membentuk graben, sedangkan bagian lainnya membentuk horst. C. Patahan akibat dua tekanan horizontal yang berlawanan arah. Dalam pembahasan teori tektonik lempeng telah dipelajari bahwa jika terdapat tenaga endogen yang bekerja pada lapisan litosfer dengan arah mendatar dan saling berlawanan arah, akan terbentuk sesar mendatar atau strike slip fault. Tenaga tektonisme akan berdampak pada banyak hal. Pergeseran gerak bumi mendorong terbentuknya berbagai jenis pegunungan dan cekungan sedimen. Terjadinya tekanan, regangan, dan deformasi pada gerak bumi atau pengangkatan, amblesan, retakan, patahan, serta lipatan didukung dengan adanya gaya gravitasi bumi akan menimbulkan terjadinya erosi, longsoran, dan sedimentasi. Dari proses ini dapat menimbulkan bencana alam yang mengakibatkan kerugian material, harta benda, bahkan nyawa. Tahukah para siswa bencana lain yang terjadi? Ya, gempa bumi dan tsunami. Beberapa dampak di atas dapat digolongkan sebagai dampak negatif. Selain itu juga timbul dampak positif, meskipun sering tidak dicacari oleh banyak orang. Kantong-kantong minyak dan gas alam banyak ditemukan di lipatan-lipatan dan sesar-sesar batuan yang kondisinya menguntungkan. Salah satunya terdapat di sisi utara maupun selatan rangkaian pegunungan yang melintasi Pulau Jawa. 2. Vulkanisme. Vulkanisme adalah semua peristiwa yang berhubungan dengan keluarnya magma ke permukaan bumi. Peristiwa vulkanisme berhubungan dengan pembentukan gunung api, yaitu pergerakan magma dari dalam litosfer yang menyusup ke lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi.
Di dalam litosfer, magma menempati suatu kantong yang dinamakan dapur magma atau batolit. Kedalaman dan besar dapur magma itu sangat bervariasi. Ada dapur magma yang letaknya sangat dalam dan ada pula yang dekat dengan permukaan bumi. Perbedaan letak ini merupakan penyebab perbedaan kekuatan letusan yang terjadi. Pada umumnya, dapur magma yang dalam menimbulkan letusan yang lebih kuat daripada yang letaknya dangkal. Magma dapat diartikan sebagai bahan-bahan silikat pijar yang terdiri atas bahan padat atau batuan, cairan, dan gas yang berada di dalam lapisan kulit bumi atau litosfer. Berbagai macam gas yang terkandung dalam magma antara lain uap air, oksida belerang atau SO2, gas hidrokarbon atau asam klorida HCl, gas hidrosulfat atau asam sulfat H2SO4. Aktivitas magma disebabkan oleh tingginya suhu magma dan banyaknya gas yang terkandung di dalamnya. Ada dua bentuk gerakan magma yang berhubungan dengan vulkanisme, yaitu intrusi dan ekstrusi magma. Coba perhatikan gambar berikut. A. Intrusi magma. Intrusi magma yaitu terobosan magma ke dalam lapisan-lapisan litosfer tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Intrusi magma dapat dibedakan menjadi 5. 1. Batolit yaitu dapur magma. 2. Intrusi datar atau sil atau lempeng intrusi yaitu magma yang menyusup di antara dua lapisan batuan, mendatar dan paralel dengan lapisan batuan tersebut. 3. Lakolit yaitu magma yang menerobos di antara lapisan bumi paling atas, bentuknya seperti lensa cembung atau kue serabi. 4. Gang atau korok yaitu batuan hasil intrusi magma yang menyusup dan membeku di sela-sela lipatan atau korok. 5. Diatrema adalah lubang atau pipa di antara dapur magma dan kepundan gunung api yang bentuknya seperti silinder memanjang. Perhatikan gambar berikut. B. Ekstrusi magma. Ekstrusi magma yaitu proses keluarnya magma dari dalam bumi sampai di atas permukaan bumi. Materi hasil ekstrusi magma dapat berupa 1. Lava, yaitu magma yang keluar sampai ke permukaan bumi dan mengalir ke permukaan bumi. 2. Lahar, yaitu material campuran antara lava dengan materi-materi yang ada di permukaan bumi berupa pasir, kerikil, debu, dan lain-lain dengan air sehingga membentuk lumpur. 3. Eflata dan piroklastik, yaitu material padat berupa bom, lapili, kerikil, dan debu vulkanik. 4. Ekskalasi atau gas, yaitu material berupa gas asam arang seperti fumarol atau sumber uap air dan zat lemas, solvatar atau sumber gas belerang, dan movet atau gas asam arang. Ekstrusi identik dengan erupsi atau letusan gunung api yang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu erupsi efusif dan erupsi eksplosif. Erupsi efusif yaitu erupsi berupa lelehan lava melalui retakan atau rekahan atau lubang kawah suatu gunung api. 2. Erupsi eksplosif yaitu erupsi berupa ledakan dengan mengeluarkan bahan-bahan padat atau eflata piroklastika berupa bom, lapili, kerikil, dan debu vulkanik bersama-sama dengan gas dan fluida. Menurut tempat keluarnya magma, erupsi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Erupsi linier, yaitu peristiwa keluarnya magma melalui celah atau retakan yang memanjang sehingga membentuk deretan gunung api. 2. Erupsi areal,
yaitu letusan yang terjadi jika letak magma dekat dengan permukaan bumi. Kemudian magma membakar dan melelehkan lapisan batuan yang berada di atasnya sehingga membentuk lubang yang besar di permukaan bumi. 3. Erupsi sentral. Jika letusan yang terjadi keluar melalui sebuah lubang yang membentuk gunung api yang terpisah-pisah. Erupsi sentral menghasilkan 3 bentuk gunung api, yaitu sebagai berikut. A. Gunung api perisai atau shield volcanoes, yaitu sebuah gunung api yang beralas luas dan berlereng landai, merupakan hasil erupsi efusif magma yang cair. Contohnya gunung api yang tersebar di Kepulauan Hawaii. B. Gunung api Mar, merupakan hasil erupsi eksplosif yang tidak terlalu kuat dan hanya sekali saja. Contohnya Gunung Lamongan, Jawa Timur dengan kawahnya Klakah. C. Gunung api strato atau kerucut, merupakan hasil campuran efusif dan eksplosif yang berulang kali. Gunung api ini berbentuk kerucut dan badannya berlapis-lapis. Akibat erupsi yang berpindah-pindah pusatnya menyebabkan di sana-sini terbentuk kerucut-kerucut gunung api, sehingga bentuk gunung api tersebut tidak teratur. Sebagian besar gunung api di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku termasuk gunung api kerucut. Contoh gunung api strato, Gunung Kerinci, Merapi, Ciremai, Semeru, Batur, Tangkuban Perahu, dan Gunung Fujiyama di Jepang. Berdasarkan kekentalan magma, tekanan gas, kedalaman magma, dan material yang dikeluarkannya, letusan gunung api dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu A. Letusan tipe Hawaii. Tipe Hawaii terjadi karena lava yang keluar dari kawah sangat cair sehingga mudah mengalir ke segala arah. Sifat lava yang sangat cair ini menghasilkan bentuk seperti perisai atau tameng. Contoh Gunung Mauna Loa, Mauna Kea, dan Kilauea di Hawaii. B. Letusan tipe Stromboli. Letusan tipe ini bersifat spesifik, yaitu letusannya terjadi dengan interval atau tenggang waktu yang hampir sama. Gunung api Stromboli di Kepulauan Lipari, tenggang waktu letusannya kira-kira 12 menit. Jadi setiap 12 menit terjadi letusan yang memuntahkan material bom, lapilli, dan abu. Contoh gunung api bertipe Stromboli adalah Gunung Vesuvius di Italia dan Gunung Raung di Jawa. C. Letusan tipe vulkano. Letusan tipe ini mengeluarkan material padat seperti bom, abu, lapilli, serta bahan padat dan cair atau lava. Letusan tipe ini didasarkan atas kekuatan erupsi dan kedalaman dapur magmanya. Contoh Gunung Vesuvius dan Etna di Italia serta Gunung Semeru di Jawa Timur. D. Letusan tipe Merapi. Letusan tipe ini mengeluarkan lava kental sehingga menyumbat mulut kawah. Akibatnya tekanan gas menjadi semakin bertambah kuat dan memecahkan sumbatan lava. Sumbatan yang pecah-pecah terdorong ke atas dan akhirnya terlempar keluar. Material ini menuruni lereng gunung sebagai ladu atau glut lawin. Selain itu terjadi pula awan panas atau glut uap atau sering disebut wedus gembel. Letusan tipe Merapi sangat berbahaya bagi penduduk di sekitarnya. E. Letusan tipe Beret atau Plinian. Letusan tipe ini sangat berbahaya dan sangat merusak lingkungan. Material yang dilemparkan pada letusan tipe ini mencapai ketinggian sekitar 80 km. Letusan tipe ini dapat melemparkan kepundan atau membobol puncak gunung sehingga dinding kawah melorot. Contoh Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 dan St. Helens yang meletus pada tanggal 18 Mei 1980. F. Letusan tipe Pili.
Letusan tipe ini biasa terjadi jika terdapat penyumbatan kawah di puncak gunung api yang bentuknya seperti jarum, sehingga menyebabkan tekanan gas menjadi bertambah besar. Apabila penyumbatan kawah tidak kuat, gunung tersebut meletus. G. Letusan tipe Saint Vincent. Letusan tipe ini menyebabkan air danau kawah akan tumpah bersama lava. Letusan ini mengakibatkan daerah di sekitar gunung tersebut akan diterjang lahar panas yang sangat berbahaya. Contoh Gunung Kelut yang meletus pada tahun 1919 dan Gunung Saint Vincent yang meletus pada tahun 1902. Dampak positif keberadaan gunung berapi antara lain: 1. Sebagai sumber energi. Sebab sumber panas dari gunung berapi dapat dijadikan pembangkit listrik tenaga panas bumi, seperti yang terdapat di Gunung Kamojang di Jawa Barat dan Gunung Dieng di Jawa Tengah. 2. Sebagai sumber mineral dan bahan galian seperti intan, timah, tembaga, belerang, dan batu apung. 3. Sebagai objek wisata dan olahraga, misalnya hiking, climbing, layang gantung, dan bersepeda gunung. 4. Sebagai daerah pertanian yang subur. Hal ini disebabkan material yang dikeluarkan oleh gunung berapi banyak mengandung unsur dan mineral yang dapat membuat tanah di sekitarnya menjadi subur dan mengalami peremajaan. 5. Sebagai daerah hujan orografis, yaitu hujan yang terjadi karena adanya penghalang berupa gunung atau pegunungan, sehingga daerah gunung berapi merupakan tempat yang berfungsi hidrologis bagi daerah sekitarnya. 6. Sebagai sumber plasma nutfah, karena variasi ketinggian secara vertikal dari gunung berapi dapat mengakibatkan plasma nutfah yang hidup menjadi sangat bervariasi pula. Demikian, terima kasih, sampai jumpa.